Welcome to Jumanji. Who is Jumanji? Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bakalan bahas film Jumanji The Next Level. Buat kalian yang udah pernah nonton Jumanji Welcome to the Jungle, pasti udah tahu awal mula cerita ini. Jumanji The Next Level menceritakan keempat sahabat yang kembali terjebak ke dalam petualangan dari permainan yang mereka sebut sebagai Jumanji. Film ini diawali dengan Spencer dan ibunya yang kembali pulang ke kampung halamannya. Di sana Spencer bertemu dengan kakeknya. Lalu pada malam harinya, Spencer kembali membuka permainan Jumanji yang sudah pernah dirusak sebelumnya. Scene berpindah di mana ketiga sahabat yaitu Martha, Bethany, dan Fridge bertemu di sebuah kafe dan berbincang banyak hal. Mereka penasaran dengan Spencer yang tidak datang, lalu mereka berinisiatif untuk datang ke rumah Spencer. Di sana mereka bertemu dengan kakek Spencer dan juga temannya yang bernama Milo. Satu fakta yang mereka ketahui saat mereka datang ke sana adalah Spencer sudah kembali masuk ke dalam permainan Jumanji. Karena mereka bersahabat, mereka ingin menolong Spencer dan membawanya kembali. Tapi yang terjadi saat mereka menyalakan permainannya adalah di luar dugaan. Kakak Spencer dan juga temannya Milo ikut terseret ke dalam permainan. Sedangkan Bethany tidak ikut masuk ke dalam permainan. Sehingga yang ikut masuk hanya Martha, Fridge, kakek Spencer, dan temannya yang bernama Milo. Mereka semua terlihat bingung. Lalu pada saat Fridge menjelaskan mengenai permainannya, dia malah dimangsa oleh ular sehingga nyawa Fridge hanya tersisa 2 lagi. Mereka hanya akan diberi 3 nyawa. Jika nyawa itu habis, mereka akan benar-benar mati. Beberapa saat kemudian, mereka melihat pesawat di tengah hutan. Mereka langsung mengikutinya dan bertemu dengan pemandu game Jumanji yang bernama Nigel. Jadi Nigel ini bukan orang asli. Dia hanya menjelaskan sesuatu sesuai dengan programnya. Jadi di sini mereka diminta untuk mengembalikan permata suci Falcon, yaitu permata kesuburan Jumanji, karena tanpa permata itu kekeringan akan terus melanda daratan. Nigel memberikan peta lalu mengatakan mereka harus pergi ke utara dan mengikuti apinya. Saat mereka diturunkan di gurun pasir, mereka dikejar oleh pasukan burung onta. Tapi syukurnya mereka bisa lolos setelah aksi kejar-kejaran yang cukup menguras tenaga. Setelah berhasil lolos dari kawanan burung onta itu, mereka menyadari jika kekuatan dan kelemahan mereka telah diperbarui. Seperti Dr. Brewster alias kakek Spencer memiliki kekuatan berani, cek, kecepatan, memanjat, dan bumerang, serta kelemahannya adalah switchable. Switchable ini adalah orang ya. Lalu Martha, kekuatannya adalah ruyung atau karate. Lalu Milo, seorang zoologis, linguistik, dan terakhir adalah Fridge. Kekuatannya adalah ahli geometri, dan kelemahannya adalah panas matahari dan pasir. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah utara. Sementara Bethany datang menemui Alex. Alex ini adalah seorang yang dulu juga pernah masuk ke dalam permainan Jumanji. Dan kedatangan Bethany adalah untuk meminta bantuan Alex agar Alex mau memperbaiki gamenya sehingga mereka bisa menyelamatkan Spencer dan yang lainnya. Singkat cerita, kakek Spencer, Milo, Martha, dan Fridge sudah sampai di permukiman di mana di sini mereka akan menemukan petunjuk baru. Mereka lalu memasuki salah satu restoran di sana. Mereka bertemu dengan seorang wanita berbaju merah yang langsung mendekati kakak Spencer. Martha menyadari jika petunjuknya ada di wanita itu. Mereka mengikuti wanita itu dan mereka sampai di sebuah ruangan di mana di sana mereka bertemu dengan Spencer, yang menjadi Ming Playford, seorang pencuri, pencopet, dan pembongkar berangkas, serta kelemahannya adalah serbuk sari. Spencer mengatakan ia kembali ke dalam game karena ia pikir ia akan menjadi Dr. Brewster lagi. Tetapi ini jauh di luar dugaannya. Nah, saat mereka berbincang, wanita itu kembali mendekati kakek Spencer. Wanita berbaju merah itu memberi informasi bahwa si Jurgen sudah kembali ke benteng dan mereka semua harus cepat mengambil kembali permata yang dicuri. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju merah itu mencium kakek Spencer.
lalu pergi begitu saja. Spencer berencana mencuri onta bersama dengan Milo, sedangkan Martha dan Fridge mengikuti kemana perginya wanita itu. Mereka diarahkan ke sebuah ruangan di mana di sana ada tumbuhan buah Jumanji. Martha mencoba mengambilnya, tetapi dia terjatuh ke dalam danau yang memiliki kekuatan aneh. Fridge mencoba menolongnya, tetapi jiwa mereka malah tertukar. Karena merasa senang berada di tubuh Martha, Fridge akhirnya melompat kegirangan sebelum ia juga jatuh ke dalam danau itu. Kini Martha berusaha menolongnya dan jeng-jeng jiwa mereka kembali bertukar. Sementara itu, Spencer dan Milo berada di tempat onta. Milo adalah seorang linguistik yang memungkinkannya berbicara dengan hewan. Maka dengan itu, Milo berhasil meminta onta-onta itu agar mau membantu mereka. Di lain sisi, mereka sedang dikejar oleh pasukan Switchable. Switchable ini adalah suami dari wanita berbaju merah tadi. Dan kalau kalian ingat, Switchable ini adalah kelemahan dari kakek Spencer. Dan Switchable sedang mengejar kakek Spencer karena kakek Spencer sudah berani mendekati istrinya. Kakek Spencer yang sok berani ingin menantang pasukan itu, tetapi mereka malah kalah. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sampai di atas tebing di mana mereka harus melewati jembatan gantung. Saat mereka mulai melangkah, mereka malah dikejar monyet liar. Mereka tetap berlari di atas jembatan gantung itu sampai akhirnya mereka bisa menyeberangi tebing dengan selamat. Tetapi monyet-monyet liar itu tetap mengejar mereka. Mereka terpojok, tetapi untunglah Alex datang bersama dengan Bethany dalam bentuk kuda dan menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka menemukan sungai yang memiliki kekuatan menukar jiwa. Mereka pun masuk ke dalam sungai itu dan jiwa mereka akhirnya tertukar. Spencer kembali menjadi Dr. Bravestone, kakak Spencer menjadi Ming Pritford, Fridge menjadi zoologis, dan Bethany kembali menjadi si embul. Sedangkan Milo menjadi kuda hitam. Lalu Martha dan Alex tetap pada diri mereka. Mereka akhirnya memilih beristirahat di dalam gua sebelum kakak Spencer dan Milo dibawa oleh pasukan asing. Dan hal itu diketahui oleh Alex. Mereka akhirnya kembali bersemangat untuk mendapatkan permata itu. Mereka membagi tugas. Alex, Bethany, dan Fridge memasuki kastil melalui pintu depan. Namun saat Bethany dan Fridge masuk, mereka ditanya apakah mereka Kabapik bersaudara. Bethany pun mengiyakannya dan mereka disambut dengan hormat di kastil itu. Sedangkan Martha dan Spencer ingin memasuki kastil dengan memanjat tebing. Sementara itu, Alex sudah menemukan keberadaan Milo, tetapi saat ia melangkah, ia terkena panah dan akhirnya mati. Hal itu berulang untuk kedua kalinya sehingga nyawa Alex tinggal satu lagi. Sebelum akhirnya Alex berhasil melepaskan Milo. Lalu Martha dan Spencer akhirnya berhasil menemukan kakeknya. Mereka berencana mencari permata itu di tempat harta karun, namun ternyata tidak ada di sana. Sedangkan Fridge dan Bethany sedang berada di dalam situasi yang buruk. Mereka akan dibunuh jika mereka tidak membawa adik dari Kabapik bersaudara. Sebelum akhirnya Martha datang dan mengaku sebagai adik dari Kabapik bersaudara. Mereka sempat percaya, namun asisten si Jordan membaca surat bahwa Kabapik bersaudara tidak bisa datang. Mereka hendak ditangkap, namun Spencer datang dan melawan Jurgen si brutal. Namun anehnya, dipukul berkali-kali pun si Jurgen tidak terkalahkan. Saat si Jurgen ingin menyerang lagi, ia kelihatan ketakutan saat melihat buah beri Jumanji yang dipegang oleh Spencer. Spencer pun menyadarinya dan ia mengikuti kemana perginya si Jurgen. Sementara Martha, Fridge, dan Bethany tengah menghadapi pasukan Jurgen dan mereka berhasil mengalahkannya. Kembali ke Spencer, ia akhirnya bisa mengikuti Jurgen sampai ke pesawat. Di sana mereka bertarung. Di sana Spencer yang sudah mengetahui kelemahan si Jurgen, yaitu buah beri Jumanji, akhirnya berhasil mengalahkan si Jurgen dan mengambil permatanya. Sementara itu, Milo meminta kakek Spencer untuk menaikinya. Di sini Milo akhirnya berhasil terbang dan mengambil permata itu dari Spencer. Spencer meminta kakeknya untuk menunjukkan permata itu pada matahari. Kakeknya Spencer dan Milo pun akhirnya terbang ke arah matahari. Namun tak terjadi apapun. Mereka pun ingat bahwa mereka harus memanggil nama Jumanji.
Kakak Spencer pun mendengarnya dan mereka semua akhirnya berhasil. Setelah itu, Nigel pun datang. Mereka bisa pulang sekarang. Namun Milo tidak ingin pulang. Dia tetap ingin berada di sana sebagai kuda. Kakak Spencer pun merasa terharu dan membiarkan Milo tetap berada di sana. Sementara itu, akhirnya mereka bisa pulang dengan selamat meski tanpa Milo. Akhir yang bahagia, hubungan Martha dan Spencer kembali harmonis dan mereka berpelukan. Lalu kakak Spencer juga menyadari bahwa menjadi tua adalah berkah. Dengan itu ia bisa berdamai dengan masa lalunya. Malamnya mereka semua datang ke kafe milik Milo. Kakak Spencer merasa lebih baik dan menjadi seorang yang bersahabat. Lalu Spencer dan yang lainnya saling berjanji jika mereka tak akan masuk ke dalam game itu lagi. Thanks for watching. Maaf kalau videonya sangat singkat, dan buat kalian yang udah pernah nonton aku makasih banget. Dan terima kasih. Pokoknya makasih yang sebesar-sebesarnya, dan semoga kalian sehat selalu. Thank you, bye-bye.